Halo Cookies, kembali lagi dengan Nindira di sini. Oke, di video kali ini aku akan ngajak kalian buat jalan-jalan di Radar Malang. Nah, sekarang kita udah ada di Radar Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Ini kami sudah ada di ruang rapat ya, sedang bicara santai sebelum lanjut ke materi. Ada juga sambutan-sambutan dari Ibu Kaprodi, lalu juga ada sambutan dari Bapak Adi Pratama. Ini sudah di sesi tanya jawab pertama ya teman-teman. Jadi ini ada dari dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang bertanya sedikit-sedikit tentang materi yang diberikan. Selanjutnya ada materi pentingnya jurnalistik di era digital. Ini materinya seru banget teman-teman karena kita belajar apa itu jurnalistik bodrek. Ya, wartawan bodrek itu apa? Kami kan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kan Pak. Kebetulan di kampus kami itu khususnya saya mahasiswa semester 8 ada mata kuliah jurnalistik nih Pak. Nah, saya itu sering ditanya orang tua saya, kamu nanti kalau kuliah itu nanti arahnya bisa kemana selain jadi guru gitu kan. Lalu saya coba konsultasi dengan dosen saya, disarankan mungkin jurnalistik bisa gitu kan. Apakah di sini seandainya teman-teman dari STKIP Bina Insan Mandiri kalau melamar, ya seperti itu kira-kira bisa apa tidak Pak? Ya. Gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kalau di media itu tidak melihat dari jurusan apa kalian kuliah. Saya ini ekonomi. Itu tadi aku bertanya sedikit teman-teman tentang ya kalau misalnya jurusan bahasa Indonesia kira-kira bisa nggak masuk ke radar gitu kan. Dan ternyata cara masuk atau melamar pekerjaan di sana itu cukup opsional juga dan bisa dilihat di info Instagram teman-teman. Dan ini kami juga lagi di briefing, bukan di briefing sih, tepatnya mendapatkan materi tentang menghindari hoax dari wartawan bodrek itu seperti apa. Jadi ada laman website yang bisa kita jelajahi teman-teman untuk mengetahui bagaimana itu berita, apakah itu benar-benar berita yang valid atau tidak gitu. Ini kita lanjut ke berkeliling apa aja yang ada di ruangan Radar Malang. Kantornya pernah dibunuh gitu. Dilemparin batu. Nah itu misalkan penanggulan dari perusahaan itu apakah ambil jalur hukum atau menarik kembali beritanya atau tidak? Kalau di koran itu kan tidak mungkin menarik berita karena udah tercetak ya, Iya. udah masih tersebar ya. Kita pakai jalur-jalur pendekatan yang lain. Dulu memang zaman Arema gitu ya, cukup fanatismenya luar biasa itu. Jadi kita bikin berita tentang Persebaya saja itu membaca Arema kami itu pasti ini memihak Persebaya segala macamnya ya. Itu dinamika di lapangan mau nggak mau ya harus dihadapi karena kami pun juga pasti akan memfilter berita-berita yang akan kami temui. Ya. Karena tadi kita sudah berkeliling, sekarang saatnya kita ke sesi wawancara bersama mahasiswa dan dosen. Saya ada teman mahasiswa saya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu. Halo, saya Akila, dari program studi bahasa Inggris. Oke, kebetulan di sini kami lagi ada di radar dan tadi sudah mengikuti materi diklat di dalam tipis-tipis dan sebenarnya tadi itu sudah saya sudah teks video banyak, ternyata ada trouble gitu. Tapi saya merasa sepertinya kurang. Saya harus wawancara lagi. Gak apa-apa, oke. Mungkin bisa dengan nih apa aja sih tadi yang dijelasin sama Pak Edi kamu tadi? Banyak ya, dari awal tadi kan masuk perkenalan ada Malang ya sejarahnya,
dan bagaimana radar malang ini dicetak, sejarahnya, terus banyak ya. Jadi terus satu kan jurnalistik penulisan, ya bagaimana konten-konten di radar malang ini ditulis, bagaimana etika penulisannya. Terus tadi ada yang menarik yaitu materi tentang wartawan botrek. Iya, botrek. Ya, itu menarik sekali karena ternyata ada ya yang kayak gini gitu, wartawan yang tadi itu ilegal dan mereka maunya uang. Itu terus cara bedain bagaimana perusahaan ini itu legal apa enggak gitu, ada oknum, iya oknum atau enggak itu dan ada aplikasinya. Jadi banyak yang disampaikan tadi ya. Banyak sekali ilmunya. Terima kasih Mbak Olive, mungkin saya bisa tanya-tanya ke teman-teman lainnya. Iya. Sekarang kita beralih ke perjalanan. Oke, teman-teman, sekarang saya bersama Putria. Karena tadi di radar sepertinya tidak terlalu banyak waktu yang bisa saya dapatkan untuk wawancara. Sekarang kita tanya-tanya bersama Putria. Ya, jujur tadi di radar itu menyenangkan sekali. Ya, Ibu juga sudah tahu bagaimana tadi teman-teman mahasiswa tanya antusiasnya. Nah, benar. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu nih. Pandangan Ibu kira-kira kedepannya jurusan kita ini bisa nggak kalau misalnya seandainya alumni PBSI STKIP Bidang Mandiri ini seandainya kerja di radar itu ada peluangnya apa enggak? Ini pertanyaan harus dijawab ya. Harus Bu, harus. Oke, baik. Jadi sebenarnya peluang itu terbuka lebar, bahkan tidak hanya di radar, Iya. di Kompas, di Tempo atau di media cetak manapun gitu ya, atau media online. Ya kesempatan kalian itu terbuka lebar gitu. Apalagi kita kan ada mata kuliah jurnalistik juga ya. Jadi dasar-dasar penulisan berita itu kalian sudah menguasai ya. Ya sekitar strike news, web news, investigative reporting, kemudian feature, kalian dasar-dasarnya udah ada semua gitu. Termasuk untuk mata kuliah penulisan kreatif dan keterampilan menulis itu memang kalian sudah dibekali. Jadi ya kesempatan itu akan selalu terbuka lebar, asalkan kalian selalu up to date gitu ya. Kan nggak mungkin kita itu tiba-tiba masuk tanpa kita melamar dulu, tanpa kita sebelumnya mencari peluang dan lain-lain. Jadi ya dikembalikan lagi ke kalian, kemampuan menulis dan lain-lain itu kalian udah punya, nah kalian mau membawa ke mana? Kalau misalnya kan saya tadi dengar waktu materi kan radar Malang sama radar Surabaya itu kan beda karena beda wilayah kan. Apakah gaya bahasanya itu juga beda atau masih sama? Oke, karena radar itu kan sama-sama miliknya Jawa Pos. Iya. Jadi selama itu miliknya Jawa Pos, karakternya sama. Karakternya masih sama ya Bu ya. Jadi yang membedakan itu hanya daerahnya saja dan berita-berita yang dimuat. Ya, karena kan Jawa Pos itu memang lingkupnya nasional dan lokal. Nasionalnya di berita-berita Jawa Posnya, nah lokalnya itu dibidik sama radar-radar daerah. Jadi masih bisa dipelajari lah, karena itu satu tipe. Mungkin akan beda ya karakternya dengan Kompas atau nanti ada sendiri. Jadi memang radar itu berarti kan masih satu lingkup dengan Jawa Pos. Jadi ciri khasnya itu sama. Tadi tuh saya sempat tanya kalau misalnya di sana teman-teman mau ngelamar kerja nih di sana itu gimana? Katanya bisa cek di Instagram. Dan juga sempat tanya nih tadi kira-kira Pak kalau alur pendaftaran pekerjaannya itu seperti apa kalau misalnya teman-teman mau daftar melamar kerja gitu. Katanya bisa itu aja Mbak langsung cek di Instagram lalu ke CV-nya. Baik, nah kalau itu menurut saya biasanya setiap tahun ya atau mungkin 6 bulan sekali radar itu kan ada open recruitment ya, jadi kita harus selalu up to date di media sosialnya, entah itu Instagram, TikTok atau bahkan Facebooknya begitu ya. Kita harus up to date lah tentang ini lagi open recruitment enggak.
Dan kadang biasanya nggak nunggu open recruitment, tapi kadang mereka membuka kesempatan untuk magang dulu. Misalnya magang selama 3 bulan, terus setelah itu bisa dibicarakan lagi ya. Jadi ya kalau bisa diawali dengan magang itu bagus. Magang dulu, lalu ada open recruitment, nanti teman-teman bisa ikut bagi yang berminat begitu ya. Nanti kan kalian yang merasakan di dalam seperti apa. Karena itu memang berbeda dengan dunia keguruan gitu ya. Beda dengan kita ngajar di sekolah itu yang mungkin akan lebih keras lah daripada yang lain. Soalnya tadi saya juga dengar-dengar dari apa bapak yang tugasnya sana itu tadi bilang kalau di sini tuh semua harus tahu ini bagian-bagiannya ini. Jadi kan ada bagian periklanan, bagian grafis itu bagian layoutnya, lalu ada bagian pemasaran. Ini semua itu harus dicobain semua nih. Jadi biar tahu semua lingkupnya. Biasanya kalau yang saya tahu berdasarkan pengalaman ya, biasanya semuanya itu dimulai dari lapangan. Jadi menjadi wartawan yang ke lapangan. Jadi langsung turun itu ya Bu ya, turun ke lapangan ya. Biasanya itu ada pos-posnya, misalnya Surabaya, ada di Surabaya Barat, ada di Surabaya Utara, gitu ya. Nah, nanti dalam satu hari itu antara 4 sampai 5 berita lah. 5 berita setiap wartawan. Oh, setiap wartawan tuh 5 berita. 5 berita itu pun nanti dipilih mana yang layak untuk Gimana yang dimuat. layak? Karena bisa jadi 5 berita itu nggak semuanya layak untuk dimuat. Iya. Kadang cuma bisa diambil 3 atau 4 itu udah bagus. Soalnya saya dengar juga tadi dari materi di sana katanya 5 berita itu pun ada seleksinya Mbak. Seleksinya di situ harus sesuai dengan konsepnya kami. Aku tadi iman kalau nggak salah ya. Iman. Jadi rukun iman itu kepanjangan Ya, kali ya. Cuma kita tadi nggak tanya lebih lanjut tentang ya ada realitas dan lain-lain Ya, gitu lah. ada yang gitu. Oh, sepertinya kepanjangan gitu. Cuma kita nggak bahas terlalu detail. Nggak bahas terlalu detail tadi. Kan berita itu harus aktual, harus berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dekat dengan itu ada kepanjangan gitu. Ya tadi saya belum tanya juga. Saya tadi mau tanya, sudah Mbak terakhir ya begitu tadi Ibu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Tadi juga pihak Radar yang mengucapkan senang juga sih karena teman-teman dari STKIP ke sana gitu. Jadi ya untuk Radar sih ini bisa jadi pengenalan begitu ya, karena bagaimanapun media yang itu harus selalu ada, meskipun media online itu sudah banyak ya, sudah banyak. Nah itu kan juga bisa jadi peluang untuk teman-teman di keguruan ini, selain jadi guru kan bisa juga jadi jurnalis atau wartawan. Kadang kan jurnalis harus selalu wartawan tapi ya kita bisa ada kemampuan untuk menulis itu bisa jadi nilai plus selalu karena jadi penulis pas dari lain. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Teman yang lain semangat selalu ya. Iya Bu. Oke, itu tadi teman-teman wawancara singkat bincang-bincang singkat bersama Bu Dia.